Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Turfede. Hari ini saya akan mengulas satu video, yaitu dalam debat agama antara Islam dan Kristen. Dalam debat agama ini diberikan kesempatan untuk bertanya. Ada salah satu ibu yang bertanya kepada Bapak Pendeta, kalau memang Yesus Tuhan, kenapa Yesusnya datang belakangan? Pertanyaan ini yang sangat membingungkan oleh Bapak Pendeta. Menurut Anda bagaimana pendapat dari pendeta ini dengan pertanyaan dari ibu ini? Yang mohon di like, subscribe, dan komentar di channel saya ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Oke, marilah saksikan video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam Idris Nuh Soleh sampai Nabi ke-23 itu siapa betul Tuhannya? Memang cul-culan ngadeg dewe. Ngerti mas saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? Dan nggak pakai baju lagi? Ngerti mas saya? Astaga. Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, Ibu ini bilang Yesus itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Ibu ini kacau Terus banget. Yesus dianggap Tuhan alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Iya. Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Iya Bu, iya. Saya paham Bu, tapi kalau marah-marah jangan di depan saya Bu. Santai Bu. Kenapa tidak mengaku sebagai Tuhan ya? Kemudian yang kedua, Lo tadi yang bertanya Bu nanya apa? Dikirain marah-marahin. yang pertama. Lah Ibu kalau nanya jangan di sana, hadapkan sini langsung. Jadi biar tahu. Tadi yang ditanyakan Ibu apa yang pertama tadi? Kalau memang Yesus itu Tuhan, Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? oh kenapa datang belakangan? Nggak seperti sebelum Adam, mestinya kalau Tuhan itu. Ya mungkin Kok buruknya males belum sekali ada sih Bu. Tuhan kok males sih? Buruknya belum ada mungkin. Dalam? Buruknya belum ada. buruknya belum Iya ada. belum ada gitu. Makanya Ya. ibunya Oke bilang. ya. Pertama, yang kedua Bu. Pemalas datang belakangan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Lo lagi tapi Yesus dia, Tuhan lagi terus. ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. Yesus menerima kitab kacau. Injil dari Iya. mana? Ah, Tuhan menerima dari mana? Tuhan Iya, kok iya, menerima iya. dari langit. Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus Iya, itu iya. Tuhan, kenapa dia menerima kitab? Iya, Kitabnya iya. diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksudnya ya? Iya. Berapa Bu yang ditanyakan Bu? iya. Ada Oke, jangan banyak-banyak Bu. kalau orang Islam, Hah? kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Iya. otomatis. Hah? Tapi Iya. kalau orang Kristen Pertanyaan kenapa Al-Quran nggak berikutnya. dipercaya, kok nggak adil ya? Iya Bu. Iya, makasih. Nah, inilah pertanyaan berikutnya, itu kenapa orang Kristen tidak percaya Taurat, Al-Quran, dan Zabur, sedangkan orang Islam yang percaya ditambah tiga Alkitab, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, itu bukan kepercayaan orang Islam. Nah, ini ibunya bertanya lagi, kenapa orang Kristen tidak percaya tiga kitab yang lalu gitu. Marilah kita lihat pertanyaan yang ibu ini ya. Makasih Bu. Ya Bu, udah Bu Kemudian, ya. Kalau memang yang kurang satu lagi. Oh, banyak nggak apa-apa Bu? Banyak nggak apa-apa. Adakah? Nggak apa-apa. Kalau 1 jam nggak apa-apa ya. Iya terus Ya. Bu. Kalau dalam Al-Quran, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wah. Kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keasliannya. Nah, Apa di ayat Anda alhamdulillah. ada? Iya. Ibu sudah jadi ustadzah tadi itu. Apa di ayat itu ada? Dan Iya. ada Kak. Kalau di Ditanya lagi berikut, itu kalau di Islam Allah menjaga Alkitab seperti yang ayat dibacakan ibu tadi, sedangkan di Injil apakah ada ayat yang menyatakan seperti itu, seperti Al-Quran, yaitu Allah menjaga kitabnya gitu. Oke, mari kita lanjutkan. dalam Islam jutaan orang yang hafal Al-Quran, sehingga ketika ada salah, ada kekeliruan bisa diperbaiki. Iya, oke Bu. Dibenarkan. Terima kasih Tetapi Bu di ya. situ apakah
ada yang hafal kitab Injil? Iya. Kurang satu lagi Iya, Bu. Bu. Oh iya. Ah, ini lagi pertanyaan dari ibu ini, apakah kalau di orang Islam kan ada yang menghafal Al-Quran, kalau memang ada salah dari Al-Quran pasti bisa dibenahi. Apakah di Kristen, apakah ada yang menghafal Alkitab Injil? Ini salah satu pertanyaan dari ibu ini. Marilah kita lihat video yang berikutnya ya. Udah Bu, terlalu Nggak banyak apa-apa Bu. ya. Ini terlalu Kalau banyak Bu. bahasa, Hah? Hah? kalau bahasa Anda Hah? tidak ada pinjam bahasa orang Ah. Islam, nggak apa-apa. Ada Natal Akbar gitu barangkali. Iya. Nggak apa-apa. Saya bolehkan. Iya, ada oke, Bu. Natal Akbar, ada kalimat-kalimat yang dari Islam Iya. memang banyak sekali gitu. Oke. Terima kasih. Ya, saran saya Bu ya sama Ibu nanti kalau pada program dialog, kalau Ibu mau tanya lagi, tolong kalau tanya dengan senyum Bu ya, jangan dengan cemberut gitu Bu ya. Oke, monggo Pak Manduro silakan jawab. Terima kasih Bu. Sebenarnya ini kan pertanyaan doktrin. Saya sudah berkali katakan kepada moderator kita, jangan diarahkan ke doktrin. Coba kita fokus kepada tema kita. Tapi nanti kalau saya tidak jawab kan ibunya nggak tidur nanti. Jadi saya jawab, Ibu, kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Kalau dia adalah Allah, kalau dia adalah Tuhan sendiri, kenapa dia datang belakangan? Nah, saya akan jawab dari Injil Yohanes dikatakan begini. En arke, hen hologos, kai hologos, hen prostonteon, kai theos, hen hologos. Artinya gini, en arke pada mulanya. Ini sejajar dengan kitab Taurat Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Pada mulanya. Nah, lalu en arke, hen hologos. Kata hen di sini adalah pada mulanya adalah firman. Kata hen di sini adalah pada mulanya, dahulu kala. Hen, dahulu kala, yang sangat dahulu kala. Artinya sejak Allah ada, logos itu sudah bersama dengan Allah. Dikatakan di sini en arge hen hologos. Pada mulanya adalah firman, kai hologos, dan firman itu hen prostonteon. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata pros itu artinya sama atau tinggal dengan Allah, bersama dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Dikatakan hologos hen prostonteon, kai theos hen hologos. Ini yang salah dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa aslinya adalah kai theos hen hologos. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa asli bahasa Yunani, kai theos hen hologos. Artinya Allah lah firman itu. Saya akan jawab. Jadi, maaf kata, kalau tadi kita sudah baca teks itu, kenapa Isa Al-Masih itu disebut Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Jadi hologos, prostonteon, artinya logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu kan firman atau perkataan, beda dengan rema. Jadi logos itu seperti firman Allah sendiri yang kekal. Dikatakan di sana hologos prostonteon. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sama seperti saya. Saya, pikiran saya, perkataan saya bersama-sama ketika saya lahir. Benar enggak Bapak Ibu? Iya kan? Benar enggak? Ketika saya lahir, saya dengan roh saya satu, dengan firman atau perkataan saya satu, dengan pribadi saya sendiri satu. Pada mulanya. Nah, di sana tadi dikatakan hologos prostonteon, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih datangnya kemudian? Lihat, secara hakikat firman itu bersama-sama dengan Allah kan? Firman itu bersama dengan Allah sendiri. Lalu dikatakan kai theos nanti diartikan hen saja hologos. ya, Dan maksudnya Bapak Pendeta Allah ini. lah firman itu. Jadi sebenarnya pada mulanya pun logos, yaitu Isa Al-Masih, karena nanti di ayatnya yang ke-14 itu dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia. Itu pun bukan salah terjemahannya, tapi itu sudah disempurnakan. Sebenarnya itu telah menjadi daging, flesh. Ya. Nah, firman yang pada awalnya bersama-sama dengan Allah, berinkarnasi pada ayat 14 dari Yohanes 1 ayat 14, menjadi manusia. Jadi firman yang awalnya itu bersama-sama dengan Allah menjadi manusia, turun dalam bentuk manusia.
Contoh, apakah ketika misalkan saya diam begini, apakah itu berarti saya tidak punya firman, punya perkataan? Punya kan? Cuma saya tidak manifestasikan. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya firman itu, sang firman itu sudah bersama-sama dengan Theos, Allah. Tapi manifestasinya baru 2000 tahun yang lalu. Makanya ayat 14 itu, dan firman itu telah menjadi manusia. Di Al-Quran, di Muslim sendiri dikatakan apa? Firman Allah itu kan datang dari Allah. Pertanyaan saya, apakah firman Allah itu diciptakan? Kan tidak juga. Nah, Bapak Pendeta bertanya ulang kepada Kalau ulang. di Muslim dikatakan begini, firman Allah itu nuzul dalam bentuk buku. Apa susahnya bagi Allah turun dalam bentuk manusia? Nah, sekarang problem yang sangat rumit adalah begini nih. Kadang-kadang orang ingin mempelajari Isa Al-Masih itu dengan apa susahnya kalau kristologi dari Tuhan bawah. bisa bentuk dari Artinya, manusia ya? mempertanyakan Nah, kok bisa Isa Al-Masih ditangkapi itu sendiri menjadi ya. Tuhan. Sebenarnya metodenya itu saja sudah salah. Metode yang benar itu adalah membuat pendekatan dengan pendekatan kristologi dari atas, yaitu bagaimana Allah bisa menjadi manusia atau datang dalam bentuk manusia. Kan gitu. Kalau Allah bisa nujul dalam bentuk buku, kenapa Allah susah turun nujul dalam bentuk manusia? Jadi begini Bu, jadi sebenarnya Isa Al-Masih, firman Allah itu sudah awalnya bersama-sama dengan Allah. Tapi manifestasinya itu baru datang 2000 tahun yang lalu. Satu hakikat. Ya. Jadi mungkin kira-kira itu jawaban saya. Ya, oke, terima kasih. Nah, untuk masalah tadi Al-Quran, Taurat dan Zabur, sebenarnya kan di Al-Quran pun dikatakan bahwa kita harus percaya kepada, contohnya di bentar Bapak Ibu ya. Ya. Oh, masalah Pendeta masih cari-cari jawabannya sebenarnya. Ini kalau saya lihat nih pendeta masih masalah tadi cari-cari Al-Quran, jawaban kenapa untuk bisa orang kenapa Islam tidak percaya Al-Quran itu kan sudah bisa kembali percaya kepada doktrin. Itu Injil, Taurat, Zabur. saya sudah Sedangkan orang katakan dari awal Nasrani kepada apa Pak percaya Moderator, apa mari tidak kita jangan tentang lari Al-Quran. ke doktrin. Kalau doktrin itu sudah akidah. Coba mari kita sekarang jujur kepada Bapak sejarah. Pendetanya Karena tidak bisa tema menjawab adalah nih. Originalitas Alkitab dan Al-Quran. Apa pertanyaan Jadi Ibu yang tetap tadi saja nih? saya jawab masalah kenapa Isa Silakan Al-Masih tanggapi video saya ini ya. Kami tidak Ya. mentuhankan manusia. Ini bukan Itu tentang dosa yang tidak diampuni oleh apa Allah. Pandika agama satu sama Kami lain ya, mengimani tapi firman Allah bagaimana yang lihat muncul menjadi manusia. kalian bisa Sama melihat seperti pendeta firman ini yang Allah bisa menjawab muncul tidak dengan dalam bentuk pertanyaan buku, yang yaitu Al-Quran. Ibu Jadi tadi tidak ada yang utarakan ya. salah. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sekian dari saya video yang tadi tentang kenapa Yesus Tuhan datang dari belakang dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, ternyata Bapak Pendeta menjawab dengan apa adanya. Ya, silakan tanggapi video ini. Video ini tidak melecehkan agama satu agama lain, tapi jadi membandingkan untuk ilmu kita semua. Semoga bermanfaat video ini untuk kalian ya. Oke, salam bertemu lagi di kemudian hari dengan video-video yang saya ulas lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.